Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Gusti Allah dalam channel YouTube dalam rangka kajian kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kados pundi kewajibanipun tiyang mukallaf dhateng perkawis ingkang dipun dugiaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab, inggih punika ngakeni lan ngiyakinaken leresipun saha ngleresaken lan ngamalaken. Pertanyaannya, bagaimana kewajiban orang mukallaf terhadap perkara yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Jawabnya adalah mengakui dan meyakini kebenarannya serta membenarkan dan mengamalkannya. Dari soal jawab ini bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai orang mukallaf atau kewajiban orang mukallaf adalah harus meyakini, mengakui adanya semua perkara yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, baik itu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Yang disampaikan berupa perintah-perintah adalah seperti yang pertama adalah perintah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa, dan haji kalau mampu. Perintah-perintah yang sunat banyak sekali seperti puasa Senin Kemis, sholat qiyamul lail, sedekah dan lain-lain sebagainya. Sedangkan larangan dari Kanjeng Nabi itu yo banyak sekali, yaitu semua sesuatu yang dilarang oleh agama, dilarang oleh peraturan agama, itu adalah larangan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, seperti berzina, mencuri, menyakiti orang lain, dan bertindak semaunya. Itu semua larangan-larangan. Dene sahihipun inggih punika, kemudian dalilnya yaitu wa kullu ma atabihir rasulu fahakuhu taslimu wal qabulu wa ajibit tasdiqalil amini fi kulli ma ja'a bihi fiddini kadzam tisalul amri indal amri wal intiha binahyihi an amri. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara, wa kullu ma utawi saben-saben perkara ata kang teka bihi kelawan gawa ma sapa ar-rasulu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fahakuhu mongko utawi hakke kuluma iku fahakuhu monggo utawi hakke kuluma iku at-taslimu den beneraken wal qabulu lan den trima. Wajibi lan majibaken sapa Gusti Allah wajibi lan majibaken sapa Gusti Allah majibaken atas tika ing beneraken lil amini maring Kanjeng Nabi kang jejuluk al-amin, lil amini marang Kanjeng Nabi kang jejuluk al-amin, fi kulli ma ing dalem saben-saben perkara jaa kang teka sapa al-amin bihi kelawan gawa ma fiddini ing dalem
perkara agama. Kada iku kaya mengkono-mengkono atas dek. Kada iku kaya mengkono-mengkono atas dek. Imtisalu amri utawi manut perintahe al-amin. Imtisalul amri utawi manut perintahe al-amin indal amri ing dalem nalikane den perintah. Indal amri nalikane den perintah. Wal intihalan mareni. Wal intihalan mareni binahyihi kelawan nyegahe al-ami. Binahyihi kelawan nyegahe al-amin ngan amri saking perkara siji. Ngan amri saking perkara siji. Keterangannya adalah wa kuluma atabihi ar-rasulu fahakuhu ataslimu wal qabulu. Setiap perkara yang dibawa oleh al-amin, wa kuluma atabihi rasulu, setiap perkara yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, fahakuhu, maka kewajiban kita, haknya yang dibawa itu ataslimu, dibenarkan, wal qabulu, dan diterima. Fahakuhu, maka haknya atau kewajibannya adalah ataslimu, dibenarkan, wal qabulu, dan diterima. Semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah, kewajibannya orang mukallaf itu adalah menerima dan membenarkan, meyakini dan membenarkan itu semua perkara yang dibawa oleh Rasulullah. Wajibit tasdiqil amini fi kulli ma jaa bihi fiddini. Dan Gusti Allah juga mewajibkan untuk membenarkan kepada al-amin, yaitu Kanjeng Rasulullah yang bergerak al-amin, fi kulli ma jaa fiddini, di setiap perkara yang disampaikan dalam permasalahan agama. Gusti Allah selain setiap perkara yang harus kita terima dan kita benarkan itu, Gusti Allah juga memerintahkan kepada orang mukallaf untuk membenarkan Kanjeng Nabi pada agama yang dibawa, agama yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Kadzam tisalul amri indal amri wal intiha binahyi an amri. Begitu juga ketika Rasulullah itu memerintahkan, itu kita harus mengikuti. Kadzam tisalul amri indal amri, begitu juga kita harus mengikuti semua perintahnya Rasulullah ketika diperintah. Wa nahyihi wal intiha binahyian amri, dan menghentikan atau tidak melakukan semua perkara yang dicegah oleh Kanjeng Nabi. Seperti keterangan di atas, imtisalul amri itu perintah-perintahnya Kanjeng Nabi itu ya adalah seperti sholat 5 fardu, zakat, puasa, dan haji, dan sebagainya. Wal intiha, larangan-larangannya yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti mencuri, menghina, berkata buruk, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Itu adalah larangan-larangan. Atau menyakiti orang lain, itu juga larangannya Kanjeng Nabi. Itu kewajiban kita sebagai orang mukallaf harus menerima apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Selanjutnya soal kados pundi kewajibanipun tiyang mukallaf dhateng wontenipun dinten akhir? Jawab, inggih punika ngleresaken dhateng wujudipun dinten akhir punika, saha dhateng sedaya perkawis ingkang kawengku wonten ing dinten akhir, kados dene
kempalipun makhluk wonten ing mahsyar, hisab, sirat, timbangan amal saha piwalesipun ngamal lan lintu-lintunipun. Pertanyaan, bagaimanakah kewajibannya orang mukallaf terhadap adanya hari akhir? Jawab, yaitu membenarkan terhadap wujudnya atau adanya hari akhir itu serta semua perkara yang mencakup pada hari akhir. Contohnya seperti berkumpulnya makhluk di padang mahsyar. Pada hari akhir itu namanya ada yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah hamparan luas ketika manusia itu dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali dari kubur setelah hari berakhir, dunia digulung, ditandai dengan serompetnya malaikat Israfil, maka dunia berhenti, gunung itu hancur, lautan tumpah, bumi tergulung. Dan setelah itu manusia dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu namanya berkumpulnya manusia di padang mahsyar untuk menanti hisab. Hisab itu adalah peradilannya Gusti Allah terhadap makhluknya. Siapa yang berbuat buruk itu akan ditanyai. Siapa yang berbuat baik juga ditanyai, dan semuanya menjawab apa adanya. Mulut itu dikunci, semua anggota badan itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh Gusti Allah. Apapun yang dilakukan tangan, kaki, mata, dan lain sebagainya itu disampaikan pada Gusti Allah pada hisab tadi, perhitungan amal. Terus sirat itu adalah jembatan yang membentang yang menghubungkan kepada surga. Jadi sirat itu adalah jembatan yang menghubungkan kepada surga. Jadi semua makhluk itu pasti akan, kalau masuk surga, melewati sirat. Sirat itu adalah bisa lebarnya juga tergantung amal, juga bisa kecilnya juga tergantung amal, bahkan lebih kecil lagi seperti tajamnya silet. Sekali jangkah kalau amalnya buruk itu akan terbelah, tapi kalau amalnya baik itu akan mudah melewati sirat sampai ke surga. Sirat terus timbangan amal. Setelah dihisab, ditanyai tentang amal buruk dan amal baik, nanti terus ditimbang amalnya. Jadi amalnya yang baik itu dan yang buruk itu berat yang mana, itu akan ditimbang. Kalau berat yang buruk akan masuk ke neraka, kalau timbangnya berat yang baik itu akan masuk ke surganya Gusti Allah. Kalau baik nanti menerimanya dengan tangan kanan, kalau buruk itu akan menerima dengan tangan kiri, bahkan tidak bisa diterima dengan punggung. Itu adalah perbuatan yang buruk. Serta piwalesipun amal. Piwales amal itu ya ada berupa surga dan juga berupa neraka. Tergantung amalnya. Kalau amalnya baik, menuruti perintah-perintahnya Gusti Allah, itu akan masuk surga, dibalas dengan surga. Tapi kalau amalnya buruk,
itu akan dibalas dengan neraka, itu pembalasan. Dan lain sebagainya banyak sekali seperti matahari dipendekkan sejengkal di ubun-ubun, itu seperti itu. Lain sebagainya. Dene saitipun inggih punika imanuna bi yaumin akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Imanuna utawi iman kita, imanuna utawi iman kita bi yaumi akhirin ing dalam dina akhir iku wajib apa iman. Wa kulima lan kelawan saben-saben perkara, wa kulima lan kelawan saben-saben perkara kana kang tinemu apa ma bihi ing dalem yaumil akhir bayane minal ajabi nyatane perkara kang gawakaken. Artinya nadoman imanuna biyaumin akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Kita wajib beriman pada hari akhir dan setiap perkara yang mengagumkan yang tercakup pada hari dari akhir. Imanuna biyaumin akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Atau kita beriman pada hari akhir itu hukumnya wajib, atau kita wajib beriman pada hari akhir itu juga bisa. Kita wajib beriman pada hari akhir. Imanuna biyaumin akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan seluruh perkara, setiap perkara yang mengagumkan yang tercakup pada hari akhir. Jadi kita dari sini kita bisa ditarik kesimpulan bahwa sebagai orang mukallaf kita wajib beriman dengan adanya hari akhir. Hari akhir yang kecil-kecilan adalah ketika saat ini ada yang namanya kematian. Kematian itu adalah berakhirnya hari pada setiap orang. Tapi kalau di sini yang dimaksud hari akhir di nadoman ini adalah berakhirnya kehidupan di alam jagat raya ini. Jadi kehidupan seluruh makhluk itu akan dihentikan pada saat itu. Itu namanya hari akhir. Tapi kalau hari akhir yang kecil seperti yang saya katakan tadi, setiap kematian itu namanya berakhirnya setiap makhluk. Semua amal itu akan terhenti dan akan mengalami penyesalan bagi orang-orang yang bertindak tidak sesuai dengan peraturannya Gusti Allah. Selanjutnya soal kados pundi saksampunipun Kyai Nazim nerangaken dawuh-dawuh ingkang sampun kasebat. Jawab inggih punika lajeng damel anggit pungkasan dalam kurung khotimah ingkang mertelaken perkawis-perkawis ingkang wajib dipun sumerapi lan dipun tekotaken dening tiyang mukallaf. Pertanyaannya, bagaimanakah sesudahnya Kyai Nazim ini menerangkan pelajaran-pelajaran yang sudah disebutkan? Jawabnya yaitu selanjutnya membuat karangan yang terakhir atau khotimah yang menjelaskan perkara-perkara yang wajib diketahui dan diyakini oleh orang mukallaf.
Jadi soal jawab ini adalah menindaklanjuti dari pelajaran yang telah disampaikan oleh Kiai Musonep, pengarang kitab ini, setelah menjelaskan tentang sifat wajibnya Gusti Allah, sifat muhal bagi Gusti Allah, dan seterusnya, tentang para nabi, sifatnya nabi, sifat muhalnya nabi, tentang berapa nabi-nabi yang wajib diketahui, terus tentang malaikat, dan ini terus terakhir ini apa yang dilakukan oleh Kiai Musonep. Jawabnya adalah mengarang karangan yang terakhir. Dene sahitipun inggih punika, kemudian dalilnya yaitu khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Khatimatun ay hadhihi khatimatun, tegese utawi iki iku bab pungkasan. Khatimatun ay hadhihi, tegese utawi iki iku bab pungkasan. Fi dzikri baqil wajibi, ing dalem mertelaake nuturake sekerine perkara kang wajib. Fi dzikri baqil wajibi, ing dalem mertelaake nuturake sekerine perkara kang wajib. Mimma krana arai perkara ala mukallafin, ing atase wong mukallaf. Aihuwa, tegese utawi ma iku min wajibin, hukume wajib. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Bab terakhir ini adalah menjelaskan sifat-sifat yang wajib atau pelajaran-pelajaran yang wajib yang lainnya yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Jadi bab terakhir ini, bab penutup ini adalah menjelaskan kewajiban perkara-perkara yang wajib yang lainnya yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Soal pundi rupinipun anggit khotimah punika? Jawab inggih punika dawuh Nadham Nabiyuna Muhammadun qad ursila, sak terusipun ingkang kasebut wonten ngandhap. Pertanyaannya, berupa mana karangan terakhir ini? Berupa mana karangan terakhir itu? Jawab, yaitu perkataannya Nadham Nabiyuna Muhammadun qad ursila, dan seterusnya yang disebutkan di bawah. Jadi ini kelanjutan dari khotimah tadi. Terus soal kados pundi kewajibanipun tiyang mukallaf dateng kautusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab inggih punika nekotaken bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun utus dening Gusti Allah minangka dados rahmat dhateng sedaya tiyang ngalam. Jawabnya inggih punika nekotaken bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun utus dening Gusti Allah minangka dados rahmat dhateng sedaya tiyang alam. Lan Kanjeng Nabi Muhammad punika langkung utami-utaminipun para nabi saha para rasul, saha dados gustinipun para utusan. Pertanyaannya, bagaimanakah kewajiban orang mukallaf terhadap
diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Jawabnya yaitu meyakini, mengakui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus oleh Gusti Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu lebih utamanya para nabi dan para rasul, serta menjadi pimpinannya para utusan. Jadi dari pertanyaan ini bisa diambil kesimpulan bahwa kita atau sebagai orang mukallaf terhadap diutusnya Kanjeng Nabi itu harus yakin, seyakin-yakinnya, dan mengakui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusannya Gusti Allah dan diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa kok rahmatan lil alamin? Karena Kanjeng Nabi itu diutus bukan untuk orang Arab saja, tapi kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, bukan manusia saja, tapi seluruh makhluk, sebagai rahmat, sebagai bukti kasih sayangnya Gusti Allah terhadap makhluk seluruh alam semesta. Jadi bukan untuk orang Arab saja, tidak seperti nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu itu diutus cuma untuk satu kaum itu saja dan pada waktu itu saja. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu diutus bukan untuk orang Arab saja, seluruh manusia. Dan sampai kapan? Sampai pada hari akhir, tidak ada batas waktunya adalah hari akhir sebagai rahmatan lil alamin. Dan Kanjeng Nabi itu lebih utamanya para nabi dan rasul. Kenapa kok lebih utama? Karena Kanjeng Nabi itu memiliki syafaat yang bisa dirasakan di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia itu bisa memberikan syafaat kebaikan bagi umatnya, seperti siksa-siksa yang melakukan kemaksiatan, umat-umat yang melakukan kemaksiatan itu ditangguhkan. Berbeda dengan nabi-nabi yang terdahulu, itu kalau melakukan kemaksiatan, durhaka, ya sekali itu juga diturunkan azab di dunia. Tapi Kanjeng Nabi tidak memiliki syafaat yang dirasakan di dunia dan di akhirat. Bahkan dicontohkan oleh Gusti Allah sendiri bahwa Gusti Allah itu bersolawat dan para malaikat itu bersolawat dan juga memerintahkan kepada semua manusia untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi ya ayuhan nas shollu wa sallimu taslima. Sholawat itu manfaatnya besar sekali, bukan untuk Kanjeng Nabi saja, tapi itu kembalinya kepada yang membaca. Ibaratnya sebuah wadah, itu Kanjeng Nabi itu diibaratkan suatu wadah yang sudah penuh. Kalau didoakan sholawat, wadah kalau sudah penuh itu akan masuk dan tumpah mengenai kepada yang membacakan sholawat. Dan intinya kembalinya sholawat itu pada yang membaca. Serta menjadi pimpinannya para utusan. Ini juga keunikannya Kanjeng Nabi di sini. Jadi keluarnya itu terakhir, munculnya sebagai nabi itu terakhir, tapi menjadi pimpinannya para utusan. Tidak
Mbah Kanjeng Nabi Adam yang pertama sebagai pimpinan, tapi Kanjeng Nabi Muhammad sebagai pimpinannya para utusan. Ini dinisbatkan pada alam arwah ketika di Masjidil Aqsa atau di mana itu Kanjeng Nabi mengimami sholat pada para nabi dan rasul itu sebagai pimpinannya. Dene sahitipun inggih punika Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa futila. Nabiyuna utawi nabi kita. Nabiyuna utawi nabi kita rupane Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qad ursila teman-teman den utus sapa Nabiyuna Muhammadun iku qad ursila teman-teman den utus sapa Nabiyuna Muhammadun den utus lil alamina maring sekabehane alam rahmatan krana dadi kawelasan wa fudila lan den utamaaken sapa Nabiyuna Muhammadun wa fudila lan den utamaaken sapa Nabiyuna Muhammadun. Artinya nadom kurang lebih Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila. Nabiyuna, nabi kita itu bernama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ursila sungguh diutus untuk lil alamina seluruh alam semesta rahmatan sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta. Wa fudila dan keutamaannya Kanjeng Nabi itu diutamakan. Wa fudila dan Kanjeng Nabi itu lebih utamanya para nabi dan utusan. Itu kurang lebih arti dari nadzuman di atas. Sekian pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diridhoi Gusti Allah, kesalahannya diampuni Gusti Allah, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fidin wa dunya wal akhirah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.